aktivis mahasiswa dari Universitas Islam Alauddin Makassar. Beliau adalah Bung Gunawan yang menjadi Ketua Komisariat HMI MPO UIN Alauddin Makassar. Kita mungkin akan bincang-bincang dengan beliau terkait beberapa hal mengenai dinamika kampus. Mengingat beliau ini kan adalah seorang aktivis, tentu beliau memiliki pandangan-pandangan yang mungkin menarik untuk kita perbincangkan bersama. Baik, Bung Gunawan, siap. Bagaimana perkembangan dinamika kampus hari ini kalau kita melihat dan membandingkan mahasiswa kekinian dan mahasiswa yang ideal di masa lalu? Silakan, Bung Gunawan. Jadi terima kasih kepada Fides Channel yang kemudian mengundang saya sebagai salah satu narasumber untuk membincangkan persoalan kemaslahatan terkhususnya di dalam dunia kampus. Nah, terkhusus kata saya sekali lagi saya katakan terima kasih. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang kemudian diutarakan tadi, bahwasanya melihat tatanan atau kehidupan dalam kampus. Nah, jadi di sini saya akan kemudian mencoba menelaah secara kolaboratif bagaimana kondisi yang kemudian dirasakan oleh mahasiswa kekinian atau kita sebut saja mahasiswa milenial. Nah, itu adalah bahasa yang kemudian dikenal dalam realita masyarakat pada hari ini. Jadi sebenarnya cerminan daripada seorang mahasiswa ya kan masuk dalam ranah atau ruang lingkup kampus itu kan bagaimana mencerminkan ya kan nilai-nilai yang kemudian dia dapat atau nilai-nilai yang kemudian dia peroleh dalam proses pembelajaran yang kemudian ada pada ruang kampus atau ruang kelas. Nah, itu yang kemudian menjadi cerminan ketika dia aktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hari ini kan persoalan seperti itu atau mahasiswa yang kemudian kita sebut dengan mahasiswa ideal, ya kan, atau mahasiswa agent of change dan lain sebagainya itu kan kita melihat kurang, ya kan, proses aktualisasinya dan ruang lingkup kemaslahatan itu, ruang lingkup masyarakat itu kurang, sehingga ada salah satu persoalan yang kemudian menjadi titik fokus dalam ranah kampus, ya kan? Ketika ada kemaslahatan yang hadir pada tatanan kampus, contoh misalnya ketika nilai-nilai pendidikan itu ya kan, jauh daripada apa yang kemudian ingin diraih oleh mahasiswa. Nah, itu kurang. Begini, Bung Gunawan, kami ini dari Fides Channel sudah melakukan beberapa riset kecil-kecilan terkait dinamika kehidupan kampus yang kekinian. Ya. Kami mendapatkan salah satu hal yang menjadi sorotan di dunia kemahasiswaan itu terkait atau terkesan bahwa dinamika berdemokrasi itu di kalangan mahasiswa hari ini itu sudah mengalami sedikit penurunan. Ada semacam ego-ego sektarian yang kalau kita lihat kan mahasiswa yang ideal itu di sanalah pemimpin-pemimpin muda di masa yang akan datang diharapkan akan memimpin negeri ini. Nah, melihat misalnya dinamika perkembangan di kampus, kira-kira masih cukup ideal tidak dengan kondisi-kondisi seperti itu? Ya, kalau kita berbicara tentang kondisi kampus yang dikatakan ideal, ketika nilai-nilai yang dalam kampus itu diterapkan sesuai hakikatnya. Jadi ada konstitusi dalam kampus, ya kan? Ketika diberikan dalam ruang lingkup kampus, nah itu ada nilai-nilai yang kemudian mencerminkan konstitusi itu yang berlaku pada dinamika kampus. Nah sekarang kalau kita bandingkan ranah kampus yang kemudian dialami oleh mahasiswa sekarang itu jauh daripada nilai-nilai yang kemudian ada pada ruang kampus. Demokrasi misalnya. Demokrasi kalau kita melihat dengan dalam kacamata kancah milenial, itu demokrasi kampus sekarang itu dikebiri. Ya, artinya ada kepentingan-kepentingan individu atau kepentingan-kepentingan birokrasi yang kemudian ingin menguasai demokrasi ini sebagai lokus daripada keuntungan sendiri. Nah, contoh misalnya saya ketika masuk dalam struktural
organisasi intrakampus itu saya merasakan sendiri bagaimana struktur demokrasi yang ada pada ruang lingkup kampus itu tidak dijalankan sesuai dengan hakikat yang ada. Berbagai fakultas kemudian saya amati itu seperti itu. Jadi ada suatu kelompok, ya kan, yang kemudian ingin menguasai demokrasi kampus seperti tatanan atau sistem monarki yang kemudian hadir pada masa-masa lampau, sebut saja seperti kerajaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian hadir pada dunia kampus pada hari ini. Baik, Bung Gunawan, saya mendapat Fides Channel mendapat pertanyaan dari teman-teman di pemirsa Fides Channel, itu ingin mempertanyakan seperti ini, bahwa ternyata kondisi demokrasi kampus hari ini itu lebih dikecilkan, seolah-olah berdemokrasi itu katanya hanya yang dilibatkan itu adalah ketua tingkat, sekretaris, dan perangkat-perangkat di kelas, sehingga mahasiswa yang lain misalnya yang tidak mendapatkan fungsi misalnya sebagai ketua tingkat, sekretaris kelas, dengan bendahara kelas, itu hanya terlibat. Demokrasi itu hanya dikerdilkan seperti itu. Nah, bagaimana respon Bung Gunawan melihat kondisi ini? Apakah ke depan misalnya formulasi dan regulasi seperti ini membuat demokrasi kampus itu terkesan menjadi sangat kecil ruang geraknya? Bagaimana kira-kira menurut pandangan Bung Gunawan, sehingga ke depan kita bisa menemukan satu formula yang katakanlah lebih setara, lebih demokratis, yang melibatkan semua elemen atau masyarakat kampus? Bagaimana Bung Gunawan? Nah, yang pertama saya ingin katakan bahwa betul memang dalam kacamata seperti itu ada memang desain. Ini saya katakan pula ada by design yang kemudian sudah dimunculkan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kan demokrasi kalau kita definisikan kan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Ya, itu adalah demokrasi yang seutuhnya. Nah, tetapi sistem demokrasi yang diterapkan di ranah kampus sekarang, khususnya kampus-kampus alternatif itu tidak pada porsinya seperti itu. Artinya tadi sesuai dengan pertanyaan bahwasanya ketika pemilihan kampus itu yang dilibatkan itu ketua tingkat, sekretaris, itu toh yang menjadi titik fokus pada pemilihan. Padahal demokrasi ini itu dirasakan ada hak-hak pemilih yang kemudian ingin merasakan demokrasi yang ada dalam dunia kampus. Ketika by design ini diberlakukan, maka otomatis nilai-nilai dalam demokrasi ini tidak merata. Tidak merata, ini yang menjadi titik fokus bahwasanya persoalan demokrasi ini harus dikembalikan secara seutuhnya. Kalau tidak, ya kan, maka nilai-nilai yang kemudian ada dalam demokrasi, sistem demokrasi itu akan lumpuh. Berarti cerminan dari demokrasi itu tidak ada. Ya. Jadi baik, menarik sekali paparan dari Bung Gunawan terkait dinamika kampus hari ini dengan direspon oleh pemirsa Fides Channel tadi yang mempertanyakan bahwa sekarang demokrasi kampus itu hanya melibatkan oknum-oknum tertentu saja. Demokrasi yang seyogianya melibatkan semua kalangan masyarakat kampus, dalam hal ini dunia kemahasiswaan, itu tidak dirasakan karena demokrasi hanya disempitkan. Yang terlibat hanya ketua tingkat, sekretaris, dan bendahara. Begitupun pemilihan-pemilihan yang lebih level tinggi lah kira-kira, baik HMD juga begitu ya, Dema maupun Presma. Ya. Sehingga kondisi-kondisi seperti ini saya kira perlu mendapat respon kita ke depan. Jadi baik Bung Gunawan, karena waktu kita terbatas, ya mungkin ada semacam closing statement terkait pembicaraan kita pada malam hari ini. Silakan. Baik. Jadi saya akan memberikan closing statement sedikit. Nah, jadi dalam ranah kampus, tentu keinginan daripada kampus itu menciptakan regenerasi atau mahasiswa yang kemudian berjiwa intelektual,
kan berjiwa spiritual dan berjiwa emosional. Nah, tentu kurang daripada mahasiswa sekarang ini yang ingin saya katakan adalah 3 faktor tersebut. Tidak ada intelektualnya, tidak ada spiritualnya, dan tidak ada emosionalnya. Ini yang menjadi dasar daripada mahasiswa, kan? Yang disebut sebagai mahasiswa ideal, agent of change, agent of control, dan agent of moral. Nah, itu mungkin dari statement closing saya. Baik, terima kasih Bung Gunawan, terima kasih juga kami sampaikan kepada pemirsa Fides Channel atas kesetiaannya untuk menyaksikan dialog kita pada malam hari ini. Ya, mungkin itu saja. Mungkin kami dari pihak Fides Channel menyampaikan bahwa demokrasi sebetulnya hadir untuk semua, secara utuh, secara menyeluruh. Bukan hanya demokrasi melibatkan kalangan-kalangan tertentu atau yang lebih disempitkan lagi menjadi hanya ketua tingkat, sekretaris dan bendahara maupun begitu selanjutnya. Kita menginginkan demokrasi kampus adalah demokrasi yang hadir secara utuh untuk semua mahasiswa. Salam Fides Channel.